Hai saudara, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Jembatan 1 Barelang, salah satu ikon di Batam yang sangat terkenal. Saudara, minggu ini saya ingin membawa satu pesan yang Tuhan taruh di hati saya begitu kuat dalam 2 minggu terakhir, saudara, sehingga saya perlu mempelajari, merenungkan akan arti kata ini yang saya sebut sebagai true humility, yaitu kerendah hatian yang sesungguhnya. Mungkin saudara sudah sering banyak dengar tentang humility, rendah hati atau kerendahan hati. Dan saudara mungkin sebagian sudah tahu bahwa rendah hati adalah bukan rendah diri. Maka itu saudara, di kesempatan ini saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang saya renungkan ketika bicara tentang kerendah hatian saudara. Kita akan baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-22, mulai dari ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, dari ayat yang kita baca, kita lihat bagaimana murid-murid Yesus bertengkar, saudara, karena mereka ingin saling menunjukkan siapa yang paling besar di antara mereka. Dan ini, saudara, sudah ada dituliskan juga di dalam Matius, di Injil lain, di Matius pasal yang 10, di mana sebelum mereka bertengkar itu, Yesus memberikan kuasa dan otoritas, ya, dunamis, saudara, dan exousia. Mereka diberikan kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dan mungkin karena mereka banyak melakukan mujizat, orang pada melihat, wah keren ya, wah keren ya. Mungkin timbul langsung kesombongan dalam hidup mereka, langsung mereka bertengkar. Siapa yang merasa paling besar? Dan dalam kesempatan ini di Lukas pasal 22 ini, Yesus kesempatanlah dia ingin mengajarkan murid-muridnya apa itu true humility atau kerendah hatian yang sesungguhnya. Yesus mendudukkan mereka dan menjelaskan bahwa cara pandang dunia beda dengan cara pandang Allah melihat tentang kepemimpinan atau leadership, saudara. Di sini dikatakan mungkin orang dunia memimpin dengan otoritas, dengan kuasa, tetapi tidak. Justru dikatakan, kalau kita lihat ayatnya di dalam 23 dan 24, dikatakan bahwa tidaklah demikian dengan kamu. Kalau kamu ingin menjadi yang paling besar, kamu harus jadi pelayan dari kita semua. Yesus menunjukkan kepada mereka, dikatakan bagaimana, lihat aku, katanya. Yang mana yang lebih besar, yang dilayani atau yang melayani? Tentu yang dilayani yang lebih besar. Tetapi Yesus berkata, tapi kamu lihat aku melayanimu. Yesus memberikan suatu contoh dan teladan. It's not just talk to talk, tapi walk to walk. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13, saudara, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan ketika Petrus menolak, Yesus berkata, aku harus melakukan. Dan dia dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan 15, dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Yesus setelah dia mengajarkan tentang kerendah hatian, saudara, dia pun mempraktekkan kepada murid-muridnya, membasuh kaki. Seorang guru, seorang raja, seorang tuan membasuh kaki para murid-muridnya, saudara. Nah, di sini, saudara, kalau kita perhatikan penjelasan Yesus, ada suatu kata kunci yang Yesus pergunakan berulang-ulang kali, yaitu apa, saudara? Melayani. Nah, saudara, ketika Yesus mengajari mereka apa itu bisa maksud dengan kerendahan hati atau kerendah hatian, yaitu ketika kita melayani sesama, saudara. Dan Tuhan mengingatkan saya kepada firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-110 ayat yang ketiga, dikatakan, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Nah, di dalam bahasa Indonesianya sepertinya itu tidak terlalu spesifik, saudara. Tapi saudara tahu, kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa aslinya, di dalam New King James Version, dikatakan demikian. Your people shall be volunteers in the days of your power. Umat-umatmu akan volunteer, sukarela untuk melayani, untuk berperang. Saudara, kata kunci yang terpenting di dalam kerendahan hatian adalah melayani. Maka itu, saudara, di dalam bahasa Yunani, saudara, melayani itu disebut dengan diakonia. Dan kita tahu, saudara, makanya di gereja ada suatu jabatan yang disebut diaken atau diakones, saudara.
Apa artinya? Yaitu orang-orang yang melayani. Saudara, salah satu bentuk kerendah hatian yang perlu kita punya untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati, yaitu kita mau melayani. Dan bukan hanya mau melayani, kita rela mau melayani. Saudara, kata kunci kedua di dalam kerendahan hatian adalah kasih, saudara. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa pelayanan tanpa kasih itu akan menjadi suatu rutinitas biasa. Tetapi ketika kita melayani dengan kasih, saudara, kita akan disebut sebagai murid-murid Yesus. Karena saudara tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 dikatakan apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, saudara. Jadi ketika kita melayani disertai dengan kasih, luar biasa, itu adalah suatu kerendahan hatian yang luar biasa. Karena tidak cukup kita hanya mengenal firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus, saudara, dikatakan pengetahuan itu akan membuat orang sombong. Tetapi apa yang membangun, saudara? Kasih. Nah, maka dari itu, saudara, inilah yang terpenting kita perlu belajar daripada Yesus. Tetapi sayangnya, saudara, ada satu hal lagi yang perlu saya tambahkan, bahwa banyak orang yang mempunyai suatu konsep yang salah tentang kerendah hatian atau humility, saudara. Orang yang berpikir bahwa rendah hati itu yang tenangnya diem, yang nggak banyak omong, yang kalau jalan misi yang seperti enggak lah, jangan saya seperti itu, saudara, seperti nggak usah terlalu pamer lah, saudara. Itu ada suatu konsep kerendah hatian yang salah. Kenapa, saudara? Saya akan menunjukkan karakter kerendah hatian daripada seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu bernama Paulus, saudara. Nah, saudara, saya akan baca ayatnya. Bagaimana Paulus mengakui bahwa dia adalah orang yang sebetulnya tidak layak. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, dia mengakui dia adalah yang paling hina dari semua rasul-rasul yang mereka ini, saudara. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dalam bahasa aja dikatakan, I am the least of the apostle, yang paling least, saudara, yang paling terkecil, yang paling nggak layak, saudara. Dan satu hal lagi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, who am not worthy to be called an apostle, yang tidak layak dipanggil sebagai seorang rasul. Saudara, Paulus menyadari dia sebetulnya tidak ada apa-apanya dan dia paling hina dan paling tidak layak menjadi rasul. Tapi saudara lihat karakter dia, apakah dia menjadi orang yang nggak banyak ngomong, saudara? Tidak, saudara. Nah, salah satu karakter Paulus apa, saudara? Dia adalah tegas dan dia adalah firm, saudara. Dan dia berani memperkatakan kebenaran meskipun itu sesuatu hal yang mungkin tidak disetujui atau disukai oleh para rasul, teman-teman rasul lainnya. Yaitu ketika Petrus berusaha merekomendasikan Markus untuk pelayanan bareng, Paulus menolak dia. Kenapa? Karena dia pernah meninggalkan Paulus ketika pelayanan, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 38, saudara bisa baca bagaimana Paulus dikatakan, aku nggak mau pelayanan dengan Markus karena dia pernah meninggalkan kita. Dan juga bukan hanya itu, saudara. Saudara tahu dia pernah menegur seorang rasul, Petrus, saudara. Orang yang betul-betul mungkin dari 12 dianggap paling besar, saudara. Dia berani menegur Petrus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Nah, di sini Kefas, saudara, tapi dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, now when Peter. Jadi Paulus menegur Petrus, saudara, karena dia salah, berani, saudara. Padahal dia merasa dia paling tidak layak, paling kecil dari semua rasul-rasul. Tetapi ketika dia melihat rasul yang salah, yang sekali sehebat rasul Petrus pun, yang bayangan yang bisa menyembuh orang, dia berani menegur Petrus. Petrus, kamu salah. Kenapa kamu melayani orang yang bukan Yahudi, kamu ikut-ikut seperti mereka, tapi begitu orang Yahudi datang, kamu langsung menjauhi mereka. Seperti seolah-olah, aku nggak bergaul karena takut dihakimi atau dijudge oleh orang-orang Yahudi, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia bukan sembarangan rasul, saudara. Dibandingkan dengan 12 rasul itu, saudara, dia yang paling pintar. Dia diajari oleh seorang guru Taurat yang luar biasa yang bernama Gamaliel. Bahkan ketika dia di sidang, dia mengajari orang-orang Yahudi tentang Yesus, saudara. Bagaimana dia seorang yang pintar, tetapi dia bisa berkata, aku yang paling hina, tidak layak. Tetapi dia berani menegur Markus, dia berani menegur Petrus. Dan bukan hanya itu, dia berani melayani meskipun dilihat orang. Dia, kalau kita tidak mengenal dia, mungkin kita, Paulus ini suka pamer. Tapi saudara tahu, bukan masalah pamer atau tidak pamer, saudara. Dia berani tampil untuk apa? Untuk melayani dengan kasih, saudara. Ini adalah kerendah hatian yang sesungguhnya. Ini adalah the true humility. Kerendah hatian yang sejati, yang sesungguhnya, saudara. Saudara, kita mungkin merasa rendah hati itu kita jangan terlalu tampil. Saudara, kita sekarang berada di akhir zaman.
Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan Yesus pertama kali. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan, untuk memberitakan Injil, mereka untuk bertobat, saudara. Dan di kesempatan ini sebelum kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk tampil. Untuk apa, saudara? Untuk melayani. Melayani apa? Melayani dengan kasih. Dan bukan hanya itu, saudara, tapi melayani dengan kasih, dengan otoritas dan kuasa. Jangan takut kita dibilang pamer, jangan takut kita dibilang sombong dan segala macam. Ketika kita melayani dengan kasih, ingin melihat karya Tuhan dimanifestasikan di dalam kehidupan kita, dan orang-orang boleh diberkati. Dan dikatakan sebagaimana di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan apa? Hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang dapat melihat perbuatanmu dan memuliakan Allah di surga. Saudara, saatnya kita belajar dari Paulus. Bagaimana dia merasa tidak layak menjadi rasul, paling hina, paling kecil, tetapi dia melakukan karya Allah yang luar biasa. Bahkan berani menegur rekan sesama rasul ketika dia melihat suatu ketidakbenaran dan suatu kesalahan. Bahkan dia tidak malu untuk mempraktekkan kuasa Allah yang luar biasa yang Tuhan pakai melalui tubuh dia. Saatnya kita juga melakukan hal yang sama. Saatnya kita untuk tampil, saudara, seperti rasul-rasul Yohanes Pembaptis, seperti Paulus, untuk melakukan karya Allah. Tuhan melakukan karyanya melalui tubuh kita, saudara. Meskipun kita tidak layak sebetulnya, bahkan tidak layak sebagai anak Allah, tetapi Tuhan melayakkan dan mengurapi kita. Meskipun kita merasa aku paling hina, paling tidak layak, tetapi kita di dalam ketidaklayakan itu, kita mau melayani dengan kasih, dengan urapan dan kuasa dan otoritas. Dan kita akan tampil di dunia, dan mereka akan melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan mereka akan melihat karya Allah, mujizat dan mujizat akan mengalir melalui kehidupan kita. Semoga video singkat ini bisa jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.